Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Polres, Bapak ABP, Bapak Ketua SIKMA. Alhamdulillah kami tadi sudah bersilaturahmi dan juga sudah berdiskusi banyak bersama beliau. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Kompol Almidon SALH yang kami tadi simak satu persatu materi sambutan beliau. Bagi kami pesan-pesan kunci yang juga menjadi bahagian dari yang kami sampaikan itu sudah dibuka dan sudah disampaikan oleh Bapak Wakil. Kemudian kami hormati Bapak Kapolsekda, Pak SDM yang telah memfasilitasi kegiatan ini, yang sehingga ada pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Buya dari Komisioner, Wakil Ketua Basnas kepada para penerima yang hadir. Saya perkenalkan izin Pak Koka, perkenalkan satu persatu. Yang pertama Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Agus Hadi Mas Rikan. Beliau adalah Wakil Ketua bidang pengumpulan. Jadi bagian untuk bagaimana pengumpulan zakat itu direncanakan, didesain oleh Bapak Mas Rikan. Kemudian hadir juga Wakil Ketua 3. Kemudian yang didistribusikan oleh Basnas itu diaudit oleh akuntan publik dan juga diaudit oleh audit syariah dari Kementerian Agama. Karena memang harus dipastikan Basnas itu dalam mengelola dana umat itu harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian akuntabel, transparan dan profesional. Alhamdulillah Basnas Padang Pariaman itu kemarin dari 19 kabupaten kota Basnas yang ada di Sumatera Barat, 2 Basnas Kota Solo dan Padang Pariaman itu sudah diaudit dengan audit syariah. Apa yang dilakukan oleh Basnas Padang Pariaman itu sesuai dengan syariat. Karena salah satu azas pengelolaan zakat itu adalah sesuai syariat Islam. 1% pun uang yang masuk dan uang yang keluar semuanya tercatat, semuanya bisa dilacak, bisa di-tracking dari siapa dan didistribusikan kemana. Karena memang kita umat ini membutuhkan trust, kepercayaan, baik dari Muzaki maupun dari Mustahil. Kemudian berikutnya izin kita perkenalkan Wakil Ketua PAN Zul Herman SS, menjadi bagian SDM hubungan masyarakat sama Pak Kapolsekda. Beliau yang terkait dengan bagaimana personil kita di Basnas, begitu juga dengan staf yang hadir. Kemudian yang kami banggakan dan kami muliakan Bapak-bapak, Ibu, dan Perwira dan Brigadir dari 390 ya, 390 personil kepolisian di lingkungan Polres Padang Pariaman. Bapak Ibu mewakili untuk kami bisa bertemu, bersilaturahmi dan mensosialisasikan Basnas itu sendiri. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di tempat ini yang insyaallah penuh berkah dalam rangka Basnas melakukan sosialisasi dengan tema zakat memerdekakan mustahil dari kemiskinan. Salam dan salam kami kirimkan kepada arwah junjungan kita. Kita ingin melihat bahwa bulan Agustus termasuk bulan bersejarah
karena pada 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Tetapi dalam perspektif Basnas juga diberikan kesempatan oleh Bapak Kapolres untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua, mensosialisasikan baik tentang zakat, infak, sedekah maupun tentang Basnas itu sendiri. Pertama, zakat, saya boleh jalan-jalan aja lah Pak, ini terlalu formal juga, supaya lebih dekat. Kita lihat peran zakat mulai dari sejarah masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah. Peran zakat itu luar biasa, karena memang banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Barangkali Bapak Ibu juga sudah memahami dan mengetahui, tapi karena tugas kami mengulang-ulang kembali bahwa untuk pencegahan terjadinya penumpukan harta pada segelintir orang, di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, jangan uang itu hanya berputar di segelintiran orang-orang kaya saja. Maka ekonomi kapitalis itu membuat jurang atau gap antara kaya dengan miskin semakin tajam. Yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin. Karena uang itu hanya berputar di antara orang-orang yang punya modal. Dia terus yang membuat sesuatu yang menjadi pengumpul uang, sementara yang miskin terus dieksploitasi dan kemudian tidak berdaya. Maka zakat itu salah satunya adalah berperan meminimalisir terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dan dengan demikian, maka berlaku teori distribusi. Teori distribusi itu di dalam harta orang kaya ada hak-hak orang miskin. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, Pak Waka, Pak Kabah, disebutkan di dalam Al-Quran bedanya kapitalis, sosialis dengan ekonomi Islam. Kalau kapitalis itu dia berarti memanfaatkan modal mereka, dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tidak ada semacam kewajiban untuk mengeluarkan kewajibannya, karena merasa bahwa itu hak dia, harta dia, karena dia mencari, dia mendapatkan, itu adalah hak dia. Anti klimaks dari pendekatan itu kemudian muncullah pemikiran sosialis, bahkan komunis yang bersifat utopis. Dia bermimpi bagaimana kemudian ada pemerataan, pokoknya sama semuanya, kepemilikannya sama. Tentu ini dalam realitas kehidupan mustahil, tidak mungkin. Makanya solusi dalam ekonomi Islam itu kita didorong untuk bekerja, kita berkarya. Faidah qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat, bertebaran di muka bumi, bekerja, cari karunia Allah, cari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi tetap ingat Allah. Itulah orang yang sukses. Dengan demikian, kita memang kalau kita bekerja, termasuk bapak-bapak ibu, termasuk kami, kita bekerja, pagi sudah berangkat, nanti sorenya makan malam, kita pulang, itu adalah bagian dari menjalankan perintah agama. Jadi kita bekerja ini juga adalah ibadah. Kita mendapatkan uang dari kerja kita untuk keluarga kita, dan di dalam angka kita, di dalam penghasilan kita, di dalam pendapatan kita, disebutkan di dalam Al-Quran ada juga hak orang fakir dan miskin. Ini perkataan agama. Agama menyebutkan semua yang kita kerjakan, lalu kemudian mendapatkan penghasilan dari yang kita kerjakan, tetapi tidak semuanya punya kita. Ada yang dititipkan punya untuk orang lain melalui titipan di dalam penghasilan kita. Makanya di dalam kitab fikih itu Bapak Ibu ini, di dalam kitab fikih itu memang disebut
menunjukkan zakat itu dianalogikan seperti kotoran. Karena supaya harta kita bersih, di dalam harta kita, pendapatan kita itu ada hak orang lain, itu hanya 2,5%. Kalau sudah sampai hisab, ada hak orang lain di dalamnya 2,5%. Berarti supaya kita bersih, harta yang tertinggal mendapat berkah, maka harus kita keluarkan 2,5%. Posisinya ketika ditahan, ketika kita makan itu sama 2,5% itu seperti kotoran. Berarti kita tahan terus dalam perut kita. Itu harus kita keluarkan. Kalau kita keluarkan kotoran itu, pada akhirnya kita menjadi sehat, kita menjadi bersih, dan kita menjadi nyaman. Betul tak Bapak Ibu? Kalau lawak keluar, Allah BAB waktu, ketika kita keluarkan pun kita lepaskan, kita juga tidak boleh memikirkannya lagi. Tidak perlu dikarenakan, tidak perlu dicari-cari oleh. Artinya apa? Di situ kita melepaskan hak orang lain yang tertumpang di dalam harta kita. Kalau BAB nalar itu kan ada yang nah dulu tanya gila itu adalah ada juga yang punya. Jadi makanya zakat itu punya peran, istilahnya adalah mencegah yang namanya penumpukan harta pada segelintir orang, kemudian sampai holnya dia berkewajiban membayar zakat. Kalau dia tidak membayarkan zakatnya yang sudah wajib zakat, izin Bapak Ibu mohon maaf, berarti dia tidak menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu dia membayar zakat. Apa konsekuensinya? Berarti dia memakan hak orang lain. Apa artinya? Yang tadi kita katakan ada didefinisikan kotoran, berarti dia memakan kotoran. Ini adalah spirit agama. Lalu kemudian di dalam zakat itu ada pembatasan. Berapa kepemilikan hartanya dibatasi, itu namanya nisab. Berapa kadar yang dizakatkan, itu adalah yang dikeluarkan. Ada ukurannya. Beda dengan infak. Infak itu unlimited. Mau dia pendapatannya sedikit, pendapatannya banyak, mau dia kaya atau miskin, infak itu bebas. Terserah mau vaksinnya berapa. Cara membayarkannya juga berbeda. Kalau zakat itu Bapak Ibu memang harus transparan. Tunggu, Pak, kamu mendapat penghasilanmu mendapat sekian. Apa harapnya bisa mengeluarkan? Oh sekian Pak. Kalau di Timur Tengah itu memang dia sistem kenegaraan. Katakanlah di Arab Saudi, kemudian Mesir, negara-negara Islam lain itu dikelola melalui Kementerian Keuangan. Jadi ada gaji, masuk gaji, termasuk tabungan. Semua tabungan umat Islam di bank itu, kalau dalam 1 tahun sudah sampai 1 nisab langsung dipotong secara otomatis 2,5%. Masuk ke Kementerian Keuangan, pendistribusiannya adalah melalui Kementerian Sosial dan Kesejahteraan. Jadi secara otomatis. Lalu kemudian wakafnya juga dikelola. Kebetulan kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ternyata di Masjid itu. Mohon maaf Bapak Ibu, di dalam kajian kita fikih itu telah saja kita membayarkan zakat kita dalam hitungan holnya, lalu terjadi musibah, hancur semua kekayaan kita yang kewajiban utang membayar zakat itu masih terhutang bagi kita. Ini kan soal kesadaran kritis dari kita. Contoh bahwa dalam hitungan pengukuran penggajian namanya penghasilan namanya mungkin dihitung dari bulan Muharram sebelumnya. Nah masuk lo Muharram gini berarti lah dihitung setahun Pak. Atau waktu lebih bisa hisap lebih dari hitungan nilai konversinya dari 80.000 gram ameh. Indah juga keluar bahwa maraso alu cukui atau padahal itu lah wajib zakat. Tidak juga membayarkan. Kok terjadi muncul ada petiranya malang ada petula. Oh tuan hilang, rumah wana itu segala macamnya. Nan kewajib hancur saja. Nan kewajiban zakat waktu masih terutang kawat Bapak Ibu. Walaupun status waktu lah jatuh ke kategori mustahil, tetapi pada saat kita berkewajiban membayarkan zakat itu tetap terutang.
Maka tentu kita nak tahu Bapak Ibu nak tahu bara harta Bapak Ibu, bara piti Bapak Ibu, bara yang harus dikeluarkan. Rumus kan mulai. Kalaulah sampai nilainya 85 gram ameh, kalau dikonversikan dalam rupiah Bapak hitungan juga sesuai dengan ameh kan mengalami fluktuasi nilainya. Lalu kemudian yang dikeluarkan dari total itu 2,5%. Itu dia teman. Bisa langsung ke Basnas langsung bisa, atau betul kelompok mungkin disampaikan sama Pak Waka, oh kami ko dan tahu kami ko istilahnya kok buku kajian namanya, bisa saja dibentuklah kuando yang bertugas untuk menghimpun dana zakat itu. Dia kan awas mawar, tetapi kan sifatnya dalam kesadaran dari kita awal yang menunaikannya. Jadi kalau regulasinya ini sudah cukup Bapak Ibu, ada regulasinya terkait dengan ada juga nomor 6 edaran Kepala Kepolisian tahun 2014 tentang pokok zakat di Polri melalui Badan Zakat Nasional. Itu adalah tanggal 6 Juli 2014. Ada Perda Badan Pariaman nomor 1 tahun 2014 tentang pokok zakat di Badan Pariaman. Kalau dibaca undang regulasi itu yang cukup itu Al-Quran kita aja kan. Satu setuju hadisnya cukup, tinggal bahas pelaksanaan kemauan dan keinginan untuk membayarkan atau menunaikan zakat. Next. Ini di sini harta yang wajib zakat. Mulai dari harta simpanan ameh wafa, ameh nawa simpan kalau sampai 85 gram Pak, ameh nawa simpan dua, nah sampai setahun di dalam itu wajib kita bayarkan zakatnya Pak. Nya barang bando aja Pak, nya justru itulah harta yang masuk kategori wajib zakat. Amin, ya, dan termasuk harga-harga barang-barang berharga lain, termasuk tabungan Bapak Ibu. Tugas kami menyampaikan tabungan awal simpan dalam 1 tahun lah sampai ukuran sanisab. Di dalam pitih tabungan awal itulah adalah satu bank atau orang lain. Supaya jangan terjadi penumpukan harta yang adalah hak orang lain bertumpang di situ. Kemudian ada zakat termasuk hasil perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, hasil olahan tanam dan tanaman dan hewan, hasil tambang dan tangkapan laut, hasil penyewaan aset, dan termasuk zakat atas hasil jasa profesi. Itu penghasilan itu dari profesi awak mungkin militer, bicara, polisi, TNI, PNS dan segala macamnya. Dan zakat atas hasil saham dan obligasi. Next. Nah, jadi ada penghitungannya Bapak Ibu. Jadi ada perhitungan, semuanya ada rumusnya. Yang dilakukan oleh Basnas semuanya harus sesuai dengan aturan. Maka ada 3 aman bagi Basnas itu. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Itu konsep Basnas Bapak Ibu. Basnas kok NKRI itu Bapak Ibu. Jadi 3 amanah yang dilakukan. Aman syar'i itu berarti yang dikarantina oleh Basnas itu harus sesuai juz syariat. Untuk muzakinya sesuai dengan syariat, artinya sampai nisabnya, sampai holnya. Kalau tidak sampai nisab kemudian dipasang-pasang saja berarti itu nama zalim. Atau mustahilnya masuk kategori mustahil, lalu kemudian diberikan dana zakat, berarti itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan asnaf. Itu yang kami juga kawal. Maka ada bidang pengumpulan memastikan para muzaki itu berzakat sesuai dengan batasan nisab dan hol dan kadar zakatnya. Lalu kemudian mustahik kami pastikan melalui bidang pendiskusian pengguna zakat itu adalah yang masuk kategori mustahik asnaf 8. Jadi ada contohnya jasa pendapatan dan jasa ini setara dengan 85 gram emas 1 tahun 2,5% penghasilan dikali 2,5%. Jadi tidak gaji tok Pak, pendapatan penghasilan yang lain. Kalau memang kalau di negara-negara Islam itu memang dia jujur penghasilan sekian diakumulasi berarti keluar dana kamu keluar itu jumlahnya sekian 2,5% dari semua yang kita terima. Karena memang ada hak orang lain di dalamnya. Jadi dalam Al-Quran wabima razaqnahum yunfiqun, di dalam yang Allah berikan rezeki kepada kita, ya kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan juga infak. Kilo-kilo ruko kau mati tiga hari tetap kalau ruko kau. Kalau kau ada nak 3 hari pasang di dalam, ada ya. Kalau sepanjangnya pasangnya kan 3
Yang maksud atas simpanan itu ada emasnya itu sudah dalam bentuk diolah, ada yang tidak diolah. Pokoknya yang disimpan. Maka kategori yang dianggap kategori emas sebagai perhiasan itu Bapak Ibu, dia istilahnya kalau dia agak tinggi kan dari itu ada berisiko hampir lah, payah hampir dalam mungkin dikurang gitu, hampir masalah hampir lah, di dua Pak. Lalu kemudian kau mau pasang semua jadi pasang dola, tapi kira-kira bantu salah patuh kiri kanan enggak? Maka kau segala macam kan rasanya dianggap tidak wajar. Ukuran perhiasan itu adalah soal kewajaran. Karena batasannya dalam agama itu adalah yang digunakan untuk keseharian perhiasan. Nah, jadi kalau pakai